Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi sama saya di channel Sukadi Elektronik, channelnya sesama pensuka elektronik. Oke teman-teman, ini aku ada beberapa key driver dan pada hari ini aku ingin berbagi trik atau langkah supaya di dalam perakitan power amplifier nanti tidak gagal ya teman-teman. Nah, ini aku ada beberapa key driver, ada MCR DV2A ya teman-teman, kemudian ada SOCL, kemudian ini aku juga ada OCL 150 watt. Oke, nah ini SOCL 504 ya teman-teman. Oke, jadi perlu kita ketahui sebelum kita memasangkan key driver ini, walaupun key driver yang kita punya ini adalah dalam keadaan baru, ya, baru kita beli dari toko ataupun setelah lama kita simpan di bagasi, ya teman-teman, kita istirahatkan. Nah, ini aku juga ada Sanken 400 watt ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama dan yang utama itu ya teman-teman, mesti semua komponen yang ada di driver ini mesti kita cek ulang ya teman-teman. Walaupun driver ini kita dapat dari toko itu dalam keadaan baru atau baru kita beli ya teman-teman, tapi harus kita pastikan dulu komponen-komponen yang ada di driver yang akan kita rangkai dengan komponen tambahan yang lain itu harus kita cek dulu dengan baik ya teman-teman. Nah, ini aku juga ada key driver MCRD V2 ya teman-teman. Oke, jadi jangan asal pasang ya teman-teman kemudian langsung dirakit gitu ya. Kalau langsung dirakit nanti jangan-jangan ada salah satu atau salah dua atau salah tiga dan lain sebagainya, nanti ada yang tidak berfungsi dengan normal ya teman-teman. Akibatnya nanti kita sudah capek, sudah lelah ya, sudah korban waktu, tenaga dan pikiran, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi semua harus kita pastikan dulu dengan baik. Dan kemudian bagaimana cara mengeceknya ya seperti teknisi yang lainnya teman-teman ya, jadi semua yang ada di komponen semua yang ada di driver ini harus kita pastikan dengan baik-baik, elko-nya ya. Kemudian kalau elko itu biasanya secara fisik kelihatan baik atau tidaknya itu ya. Biasanya kalau sudah tidak berfungsi dengan baik itu menggelembung ya. Kemudian untuk resistor juga seperti itu. Biasanya kalau resistornya itu sudah tidak baik, tidak berfungsi, itu biasanya keadaannya gosong atau kelihatan hitam gitu ya teman-teman. Kemudian untuk transistornya juga harus kita cek dulu ya teman-teman, baik transistor diferensialnya atau transistor fase-nya, kemudian transistor drivernya, juga termasuk transistor finalnya ya teman-teman. Oke. Dan bagaimana cara mengeceknya teman-teman? Saya kira teman-teman lebih mahir ya teman-teman. Oke, nah, aku lebih suka cara mengeceknya menggunakan avometer ya teman-teman, menggunakan avometer digital ya teman-teman, atau menggunakan avometer analog juga bisa ya teman-teman. Yang jelas harus kita cek satu persatu. Oke. Nah, ini biasanya kalau elko-nya ini kalau jelek itu keadaan di atasnya ini kelihatan menggelembung ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya kita ganti saja. Untuk resistor juga seperti itu. Biasanya kalau sudah jelek itu keadaannya gosong ya teman-teman, atau menghitam.
Nah, maka yang keadaan menghitam atau gosong itu ya kita congkel saja, kemudian kita ganti dengan yang baru yang ukurannya itu sama ya teman-teman, yang ukurannya sama. Kemudian untuk kapasitor keramik juga demikian, kalau rusak biasanya juga menggelembung ya teman-teman. Kemudian untuk transistor diferensial, khusus untuk transistor, baik transistor diferensial, transistor fast, kemudian transistor driver, kemudian juga transistor TEF. Nah, ini transistor TEF ya teman-teman, karena ini resistor kapurnya sudah saya ganti dengan menggunakan resistor resistor 100 ohm 3 watt. Nah, ini ya teman-teman. Di sini posisinya untuk resistor kapur ini sudah saya ganti, artinya saya driver ini saya modif ya teman-teman, menggunakan 100 watt 100 ohm 2 watt ya teman-teman. Nah, jadi kedudukan transistornya ini fungsinya bukan sebagai transistor final, tapi kedudukannya atau fungsinya sebagai transistor TEF ya teman-teman. Oke. Nah, adapun untuk transistor biasanya secara fisik tidak kelihatan ya teman-teman kalau rusak itu. Ya kalau rusaknya parah ya kelihatan ya teman-teman, karena keadaan fisiknya itu pecah atau juga sama menggelembung gitu ya. Yang jelas harus kita tes menggunakan avometer keadaannya itu short atau tidak. Nah, ini yang Sanken 400 watt ini masih standar ya teman-teman, pakai resistor kapur, artinya berarti transistor yang di depannya kalau resistor kapurnya tidak diganti, kedudukannya sebagai transistor final. Ini juga masih standar ya teman-teman. Nah, kira-kira itu saja teman-teman video kali ini yang saya suguhkan kepada teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo yang senang dengan video saya ini di like, di subscribe, kemudian di share, juga komen-komennya saya tunggu ya teman-teman. Baik komen yang baik monggo, komen yang nggak baik juga monggo, komen yang mendukung monggo, komen yang tidak mendukung juga nggak apa-apa, nggak masalah ya teman-teman, karena di sini saya niatnya cuman berbagi ya, berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman, khususnya untuk teknisi-teknisi pemula. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya sampai habis. Insyaallah jumpa lagi dengan video-video saya yang lainnya. Juga jangan lupa tonton video saya tentang bagaimana cara mengetes ya teman-teman, mengetes keadaan transistor atau spare part yang lain yang ada di komponen-komponen yang lain ada di kit driver power amplifier ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.